Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan 2W Channel ya. Saya harap kawan-kawan tetap sehat dimanapun berada dalam keadaan semangat tentunya ya. Pada video kali ini kami akan membagikan tips untuk persiapan dan pembahasan soal teknis P3K bagian kedua, karena bagian pertamanya sudah ada pada video sebelumnya, kawan-kawan boleh disimak ya di channel ini juga. Dan untuk mempersiapkan diri kawan-kawan semua dalam menghadapi tes P3K tahap kedua yang akan sebentar lagi. Tapi sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, baiknya kawan-kawan untuk bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe gratis, dan berikan komentar yang positif dan like pada video berikut. Langsung saja kawan-kawan, kita masuk ke video berikut ini. Kami akan memberikan saran buat kawan-kawan yang akan mengikuti ujian P3K di tahap 2 sebentar lagi, terutama jurusan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, atau lebih dikenal dengan Penjas, atau juga dikenal dengan istilah olahraga ya. Yang pertama, soal manajerial dan sosiokultur sedikit lebih mudah kawan-kawan. Cuma menjawab sangat setuju, sangat sesuai, dan lain-lain. Sedikit lebih mudah bukan berarti menggampangkan atau memudahkan kawan-kawan. Tetap harus teliti dan cermati. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa dalam mengerjakan semua soalnya. Yang kedua, wawancara hampir mirip sama dengan soal-soal manajerial. Penting teliti karena bacaan soal di wawancara sedikit agak panjang. Yang ketiga, teknis banyak keluar di soal-soal tryout di SIM PKB, terutama soal-soal formatif yang ada pada tiap modulnya di tryout SIM PKB. Nah, bagi kawan-kawan semua yang belum pernah mengikuti tryout SIM PKB, kami mencoba berdasarkan pengalaman kami pada tes tahap pertama yang lalu untuk membahas soal-soal yang muncul pada saat tes tahap pertama lalu. Simak videonya sampai selesai tentunya, semoga membantu dan bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya adalah berikut susunan soal yang keluar ya pada tahap 1 bidang PJOK pada tes yang lalu. Yang pertama adalah di bidang teknis, tentunya ini soal untuk bidang ya. Soalnya tentang kognitif, asosiatif, dan spesialis, kemudian teori gelahu refleks, Rudi, fundamental spesialis. Ketiga resiprokal, 4 renang gaya dada sesuai aturan lomba, 5 taksonomi Bloom, pengetahuan, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, 6 tes formatif, 7 tes sumatif, 8 asesmen as learning, 9 hasil analisis keadaan siswa atau INTAK, 10 fokus, 11 prosedur penentuan KKM, 12 teori belajar GAGNE, 13 pengertian pendidikan jasmani, 14 perbedaan dengan pendidikan kesehatan, 15 perbedaan dengan pendidikan olahraga, 16 komponen kebugaran jasmani, 17 permainan dan olahraga, 18 gerakan shooting sepak bola, 19 variasi dan kombinasi praktek bola basket, 20 tujuan pendidikan jasmani, 21 passing bawah bola voli, 22 gerakan bela diri tangkisan, 23 kayang, 24 roll depan dan belakang, 25 atletik mother of sport, 26 sosiologi olahraga, 27 psikologi olahraga, 28 pukulan swing permainan softball, 29 teknik gerakan sit up, 30 PTK. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi kawan-kawan, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Pada bagian kedua ini kami akan kembali mencoba membagi 10 soal yang mirip dengan soal pada tahap 1 kemarin. Pertama, keadaan di mana seorang pemain diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain lawan disebut. Cermati soalnya sekali lagi, kami ulangi. Keadaan di mana seorang pemain diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain lawan disebut. A. Long passing, B. Half time, C. True passing, D. Corner kick, E. Offside.
berikan kesempatan kawan-kawan semua untuk menjawab. Ya, benar sekali, jawabannya adalah offside. Soal selanjutnya. Pendidikan kesehatan memberikan pembelajaran terkait dengan pengetahuan meliputi pengetahuan praktis, practice knowledge, dan pengetahuan secara deklaratif, declarative knowledge. B. Pengetahuan secara konsep, conceptual knowledge, dan pengetahuan praktis, practical knowledge. C. Pengetahuan praktis, practical knowledge, dan pengetahuan isi, content knowledge. D. Pengetahuan secara deklaratif, declarative knowledge, dan pengetahuan praktis, practical knowledge. Dan E. Pengetahuan secara deklaratif, declarative knowledge, dan pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Silakan kawan-kawan untuk mencoba mencermati terlebih dahulu. Soalnya pendidikan kesehatan memberikan pembelajaran terkait dengan pengetahuan meliputi. Ada dua faktor yang diliputi ya. Ya, jawabannya adalah pengetahuan secara deklaratif atau declarative knowledge dan pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Soal nomor 3. Bertumpu dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan, rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan atas mata hingga kedua ibu jari sejajar. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola, bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat dari lantai. Pernyataan tersebut merupakan gerak titik-titik dalam bola voli. A. Passing atas, B. Passing bawah, C. Blok, D. Servis atas, E. Servis bawah. Kita lihat soalnya kawan-kawan. Rapat dan luruskan kedua lengan di depan atas mata hingga kedua ibu jari sejajar. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola. Rapatkan, luruskan kedua lengan di depan atas mata hingga kedua ibu jari sejajar. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola. Maka jawabannya adalah A. Passing atas. Betul sekali ya. Soal nomor 4. Posisi terlentang, kedua lutut kaki ditekuk, kedua tangan di samping telinga, angkat pinggang ke atas hingga tubuh melenting, bersamaan kedua lengan dan kedua kaki diluruskan hingga tubuh bertumpu pada kedua telapak tangan dan kedua kaki pandangan ke arah ujung jari tangan. Merupakan gerakan A. Guling lenting, B. Meroda, C. Kayang, D. Lenting tangan, E. Kelenturan. Silakan kawan-kawan cermati soalnya dan mencoba menjawab terlebih dahulu. Ya, kunci jawabannya adalah C. Kayang, kawan-kawan. Oke, soal selanjutnya. Gerak dasar pengambilan napas renang gaya dada berikut benar, kecuali A. Untuk mengeluarkan napas dilakukan ketika kepala masuk ke dalam air. B. Pengambilan napas dilakukan bersamaan dengan meluruskan tangan. C. Pengambilan napas dilakukan dengan mulut. D. Pengambilan napas dilakukan saat mengangkat kepala keluar dari permukaan air. E. Pengambilan napas dilakukan dengan mulut dan hidung. Kunci jawabannya adalah D. Pengambilan napas dilakukan saat mengangkat kepala keluar dari permukaan air. Soal selanjutnya kawan-kawan. Hukum Newton 3 menyebutkan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Maka penerapan hukum ini pada pembelajaran lompat jauh terjadi ketika peserta didik harus A. Mendarat dengan kedua kaki agar tidak terjatuh ke belakang dengan badan condong ke depan. B. Berlari kencang, menolak dengan terlebih dahulu mengayunkan lengan ke belakang dan mendarat dengan kedua kaki. C. Menolak sekuat-kuatnya terhadap papan tolak agar tubuh terlontar lebih tinggi dan jauh. Berlari kecil dahulu, kemudian dilanjutkan berlari sekencang-kencangnya untuk mendapatkan kecepatan awal. E. Menolak dengan kaki terkuat sehingga sesingkat mungkin pada papan tolakan dengan ayunan tangan ke belakang. Jawabannya adalah C. Menolak sekuat-kuatnya terhadap papan tolak agar tubuh terlontar lebih tinggi dan jauh. Kata kuncinya adalah benda kedua memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Berlawanan arah. Jadi kita menolak sekuat-kuatnya terhadap papan tolak agar tubuh terlontar lebih tinggi dan jauh.
Soal selanjutnya nomor 7. Seorang guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk melakukan berbagai perbaikan proses belajar mengajar. Guru juga memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Guru juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Berdasarkan informasi di atas, guru tersebut melakukan penilaian dengan pendekatan A. Assessment as learning, B. Authentic assessment, C. Assessment for learning, D. Assessment of learning, E. Penilaian sumatif. Dan jawabannya adalah A. Assessment as learning, kawan-kawan. Kenapa assessment as learning? Sebenarnya hampir mirip assessment as learning dengan assessment for learning ya. Tetapi kata kuncinya di sini adalah melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi adalah assessment as learning. Soal selanjutnya 5 level dari taksonomi Bloom secara berurutan adalah A. Reshaping, responding, valuing, organizing, characterizing. B. Reshaping, valuing, responding, organizing, characterizing. C. Responding, reshaping, valuing, organizing, characterizing. D. Responding, valuing, reshaping, organizing, characterizing. E. Reshaping, responding, valuing, characterizing, organizing. Wah, ini soalnya agak hot ya. Jadi kita harus membaca dan memahami dulu tentang taksonomi Bloom ya. Jawabannya adalah A ya, reshaping, responding, valuing, organizing, dan characterizing. Soal nomor 9. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video untuk pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengomunikasikan, D. Menalar, E. Mempresentasikan. Tentu jawabannya adalah B ya, mengamati. Karena kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses pengenal objek melalui penggunaan indera yang dimiliki, misalnya dengan melihat atau menonton, mendengarkan, dan membaca, sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan-permasalahan dalam materi yang akan dipelajari. Dan soal yang terakhir pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, mohon perhatiannya. 1. Berdiri sikap melangkah, berat badan agak condong ke depan, bertumpu pada kedua kaki. 2. Setelah bola dilempar pitcher, lakukan timing yang tepat antara mengayun bat dan datangnya bola. 3. Lecutkan pergelangan tangan sampai pemukul mengenai bola bersamaan tumit kaki belakang terangkat. 4. Pemukul dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu hingga posisi bahu depan dan belakang sejajar. 5. Pandangan mengikuti arah bola. Pukulan bola swing permainan softball dilakukan dengan urutan A. 1, 3, 4, 2, 5, B. 1, 2, 3, 4, 5, C. 1, 4, 2, 3, 5, D. 1, 3, 2, 4, 5, E. 1, 4, 3, 2, 5. Berarti ini kita diperintahkan untuk menyusun ya, untuk mengurutkan ya. Dan jawabannya adalah C. 1, 4, 3, 2, 5. Berdiri sikap melangkah, berat badan agak condong ke depan, bertumpu pada kedua kaki, pemukul dipegang erat dengan kedua tangan di atas belakang bahu hingga posisi bahu depan dan belakang sejajar, lecutkan pergelangan tangan sampai pemukul mengenai bola bersamaan tumit kaki belakang terangkat. Setelah bola dilempar pitcher, lakukan timing yang tepat antara mengayun bat dan datangnya bola. Kemudian pandangan mengikuti arah bola. Oke. Demikian kawan-kawan ya. Sekian, terima kasih. Semoga pembahasan ini membantu rekan-rekan semua. Bukan maksud menggurui, hanya media untuk belajar bersama. Semoga tahap 2 ini kita semua memperoleh hasil teknis yang lebih baik ya. Salam perjuangan tentunya, salam pejuang NIP. Tetap support channel ini supaya kami lebih semangat berkarya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tekan tombol di bawah ini karena subscribe itu gratis kawan-kawan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan murni datangnya dari kami pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.